Benarkah pembangunan IKN hanya membebani APBN? Atau justru kita sedang melihat proses yang memang wajar terjadi pada proyek strategis nasional berskala raksasa? Sebelum menyimpulkan, ada satu hal penting yang sering luput dari perhatian. Simak video ini sampai selesai, karena memahami konteksnya akan membantu kita melihat pembangunan IKN dari sudut pandang yang lebih utuh. Belakangan ini kembali muncul perdebatan mengenai pendanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Ada pandangan yang menilai proyek ini terus membutuhkan anggaran negara sehingga dianggap membebani APBN. Namun jika dilihat dari sudut pandang pembangunan nasional, kondisi tersebut sebenarnya bukan hal yang mengejutkan. Mengapa? Karena IKN merupakan proyek strategis nasional yang dirancang dan dilaksanakan secara bertahap selama beberapa tahun. Proyek berskala besar seperti ini pada umumnya memang membutuhkan dukungan pendanaan pada fase awal, terutama untuk membangun infrastruktur dasar yang menjadi fondasi berkembangnya sebuah kota. Yang sedang dibangun bukan hanya gedung pemerintahan, tetapi juga jalan utama, jaringan air bersih, sistem kelistrikan, embung, pengendalian banjir, jaringan telekomunikasi, kawasan hunian, fasilitas pendidikan, rumah sakit, hingga ruang terbuka hijau. Seluruh infrastruktur tersebut membutuhkan investasi besar di tahap awal sebelum kota dapat beroperasi secara optimal. Dalam berbagai proyek pembangunan di banyak negara, pemerintah biasanya membangun infrastruktur dasar terlebih dahulu. Setelah fondasi kota terbentuk, investasi swasta mulai masuk untuk mengembangkan kawasan komersial, hunian, hotel, pusat bisnis, hingga berbagai fasilitas pendukung lainnya. Pola yang sama juga sedang diterapkan di IKN. Beberapa waktu terakhir, pemerintah mengumumkan semakin banyak investor dalam dan luar negeri yang mulai membangun proyek di kawasan IKN. Mulai dari kawasan hunian, pusat bisnis, fasilitas pendidikan, hingga proyek komersial lainnya. Artinya, peran pemerintah secara bertahap mulai diimbangi oleh keterlibatan sektor swasta. Inilah salah satu tujuan pembangunan tahap awal, membangun kepercayaan investor. Selain itu, perlu dipahami bahwa APBN memang memiliki fungsi sebagai instrumen pembangunan nasional, bukan hanya untuk membiayai belanja rutin, tetapi juga membangun infrastruktur yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang. Jalan tol, bendungan, pelabuhan, bandara, hingga kawasan industri pada awalnya juga memerlukan pembiayaan negara sebelum akhirnya memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitu pula dengan IKN. Pemerintah berharap ibu kota baru ini mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Tentu saja setiap rupiah yang digunakan harus diawasi secara ketat. Karena itu, pengawasan dari DPR, Badan Pemeriksa Keuangan, aparat pengawasan internal pemerintah, hingga partisipasi masyarakat menjadi bagian penting agar penggunaan anggaran tetap transparan dan akuntabel. Perbedaan pendapat mengenai IKN merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Ada yang mendukung, ada pula yang memberikan kritik, namun pada akhirnya tujuan bersama yang diharapkan adalah agar setiap anggaran negara digunakan secara efektif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Hari ini pembangunan IKN terus berjalan. Gedung pemerintahan mulai difungsikan, investasi swasta terus bertambah, kawasan hunian mulai dibangun, dan aktivitas masyarakat di kawasan Nusantara perlahan mulai tumbuh. Semua itu menunjukkan bahwa pembangunan tidak berhenti. Perjalanan menuju ibu kota baru memang masih panjang, namun sebagai proyek strategis nasional, keberhasilannya akan sangat bergantung pada konsistensi pembangunan, pengawasan yang baik, efisiensi anggaran, serta dukungan seluruh elemen bangsa. Karena pada akhirnya pembangunan IKN bukan hanya tentang membangun gedung, tetapi tentang membangun pusat pemerintahan baru yang diharapkan mampu menjadi simbol pemerataan pembangunan Indonesia di masa depan. Bagaimana menurut kalian? Apakah proyek strategis nasional seperti IKN memang perlu didukung hingga selesai dengan tetap mengedepankan transparansi dan pengawasan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar pembangunan IKN.